Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah pecahan dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kan pecahan itu ada pecahan biasa, campuran, persen, desimal. Nah, bagaimana cara mengubahnya dari satu bentuk ke bentuk lain. Di sini kita akan membahas perubahan-perubahan bentuk mengubah pecahan. Yang pertama itu dari pecahan menjadi desimal. Lalu pecahan menjadi persen, kemudian persen ke desimal, kemudian persen ke pecahan, kemudian desimal ke persen, lalu desimal ke pecahan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, pecahan menjadi desimal. Jadi kita akan mengubah pecahan menjadi desimal. Di sini ada soal 8/20. Kita mau menjadikan dia ke desimal. Seperti apa bentuk desimalnya? Pertama, kalau ada pecahan dengan penyebut yang bisa kita jadikan ke per 100, kita jadikan ke per 100. 20 ini bisa kita jadikan ke 100, ya. Caranya, kita bayangkan 20 dikali berapa yang hasilnya 100? 20 dikali 5. Ya kan? Kalau yang di bawah dikali 5, maka di atas juga dikali 5. 8 kali 5. Ya kan? Hasilnya 40. Atau cara satu lagi. 100 tadi kita bagi dengan 20. Itu hasilnya 5. Lalu, hasil bagi ini kita kalikan dengan pembilang yang di atasnya. 5 kali 8. Sama dengan 40. Dapat pecahannya 40 per 100. Nah, kalau udah bentuknya per 100, ini lebih mudah, ya. Jadi ketika kita mendapatkan pecahan, kita jadikan dia ke per 10, per 100, atau per 1000. Ya, ini kelipatan 10. Karena di sini 20, ini lebih mudah ke per 100. 100, ini nolnya ada 2. Ya, nolnya ada 2. Nantinya, angka di belakang komanya, kan desimal itu ada komanya. Angka di belakang komanya pasti ada 2, sesuai dengan jumlah nolnya. Di sini 40. Ada berapa angka nih? 1, 2. Pas ya. Berarti keduanya nanti ada di belakang koma. Karena tidak ada angka di depannya, kita kasih angka 0. Ya. Kenapa dikasih angka 0? Karena tidak ada angka lain di depannya. 40 itu dua-duanya di belakang koma. 0,40 itu kan belakangnya 0. Paling belakang 0 tuh. 0,40. Nolnya itu bisa dihilangin, jadinya 0,4. Sampai di sini udah selesai. Nah, kemudian ada pecahan 2, 3 per 10 nih misalnya. Bentuknya masih pecahan campuran. Ya, biar gampang menghitungnya, setiap bentuk pecahan yang belum pecahan biasa, kita jadikan pecahan biasa dulu. Walaupun sebenarnya bisa ya, tapi itu kita bahas di lain waktu aja. Nah, 10 bawahnya. Pembilangnya, caranya, kita kalikan 10 kali 2, 20, lalu ditambah pembilang yang di atasnya 3, 23 hasilnya. Kita dapatkan pecahan 23 per 10. Lihat, seperti tadi, per 10 itu nolnya ada 1. Jadi nanti pecahannya ini akan ada satu angka di belakang koma. Kita tuliskan 23-nya, karena akan ada satu angka di belakang koma, yaitu si 3. Kita letakkan komanya di tengah. Kok tahu satu angka di belakang koma? Berdasarkan jumlah nolnya. Makanya ketika ada pecahan, kita lihat dia bisa nggak dibuat ke per 10, atau dibuat ke per 100, atau dibuat ke per 1000. Maka hasilnya 2,3. Nah, ada pecahan-pecahan yang tidak bisa dibuat ke per 10, atau dibuat ke per 100, atau dibuat ke per 1000. Seperti ini misalnya, 5/8. Tidak ada bilangan yang bulat yang bisa dikalikan, yang dia membuat ke per 10 atau ke per 100. Karena 8 kali berapa biar 10? Tidak ada bilangan bulat yang bisa. Atau 8 kali berapa yang bilangan bulat, dia ke 100. Ya kan? Kalau ketemu pecahan-pecahan seperti ini, kita buat dia dalam bentuk pembagian biasa. 5/8 itu artinya 5 dibagi 8. Ya. Per itu juga bagi artinya.
Ya udah, kita gunakan cara bersusun ke bawah. Tentunya kalian sudah bisa cara bersusun ke bawah, di mana bilangan yang lebih kecil membagi bilangan yang lebih besar seperti ini. Kalau kalian lupa, kita lihat prosesnya sekali lagi ya. Di sini 5 dibagi 8. Karena 5 lebih kecil, otomatis kita berikan 0, ya kan? 5 yang di dalam itu lebih kecil, otomatis kita berikan 0, karena udah dibuat 0, maka 5 ini mendapatkan 0 secara cuma-cuma ya. 50 ini sudah bisa dibagi 8. Yang mendekati adalah 6. 6 kali 8 adalah 48. Lalu kita kurangi 50 dikurang 48. Ini sama dengan 2. Nah, 2 ini kita bagi dengan 8. Dan nggak bisa. Karena nggak bisa kita kasih 0. Kenapa dikasih 0? Karena sudah dibuat 0, sejak awal. Jadi kalau sudah dibuat 0, ketika kita mengurangin, seperti ini 2 hasilnya, mau dibagi nggak bisa, bisa mendapatkan 0 secara cuma-cuma. Nah, kemudian 20 dibagi 8, yang mendekati adalah 2. 2 kali 8 yaitu 16. Lalu kita kurangi 20 dikurang 16 sama dengan 4. Nah, 4 ini kita bagi lagi dengan 8. Nggak bisa, karena 4 lebih kecil. Otomatis mendapatkan 0. 40 dibagi 8 sama dengan 5. 5 kali 8 itu 40. Kita kurangi hasilnya 0. Nah, hasil pembagiannya ternyata 5 dibagi 8 adalah 0,625. Jadi bentuk desimal dari 5/8 adalah 0,625. Jadi kalau kalian ketemu pecahan yang tidak bisa dibuat ke per 10, atau ke per 100, atau ke per 1000, kalian gunakan cara pembagian ke bawah. Atau porogapit ya. Berikutnya, pecahan menjadi persen. Kalian harus ingat dulu, persen itu adalah bentuk pecahan per 100. Ya, jadi kalau persen itu bentuk pecahannya pasti per 100. Ketika 1% ini sama dengan 1/100. 50% artinya, iya, 50/100. Nah, misalnya ada pecahan 3/10. Di sini udah ketahuan nih per 10. Berarti kita buat dia ke per 100. Benar. Ya. Kita jadikan dia ke per 100. Kita tinggal temukan pembilangnya berapa. Ya, caranya gampang ya. Bisa dengan cara 10 dikali berapa biar 100? 10 dikali 10. Nah, kalau penyebut yang di bawah dikali 10, maka 3 pembilang yang di atas juga dikali 10. 3 kali 10, 30. Udah ketahuan 30/100. Atau cara yang seperti biasa kita gunakan, 100 dibagi 10, itu 10. 10 dikali 3, itu sama dengan 30. Dapat 30/100. Udah per 100, berarti sudah bentuk persen. Yaitu 30%. Ya kan? Nah, masalahnya gimana kalau bentuknya misalnya pecahan campuran? Gampang. Jadikan ke pecahan biasa. 1 3/6 itu sama dengan 9/6. Nah, ternyata masalah berikutnya, 6 penyebut yang di bawah itu nggak bisa dijadikan ke per 100. Kalau ada pecahan-pecahan yang tidak bisa dijadikan ke per 100, cara lainnya, 9/6 pecahan ini kita kalikan langsung dengan 100%. Ya kan? Caranya, 9 pembilang yang di atas itu yang dikalikan dengan 100%. Hasilnya sama dengan 900%. Sedangkan penyebut yang di bawah 6 itu tetap 6. Sekarang kita punya bentuk pecahan 900% per 6. Kita bagikan seperti biasa, 900 dibagi 6, yaitu 150. Jangan lupa, ini 900%, berarti 150-nya 150%. Langsung dapat hasilnya. Oke, cukup mudah ya. Berikutnya, kita akan mengubah pecahan persen ke desimal. Sekali lagi kita ingat, persen itu bentuknya adalah per 100. Ya kan? Jadi kalau 1%, 1/100. 50%, 50/100. Ketika ada pecahan misalnya 35%, kita bentuk dulu ke pecahan per 100-nya, yaitu 35/100. Nah, ingat, seperti di awal tadi, kita sudah membahas bagaimana pecahan menjadi desimal. Ini kan udah bentuk pecahan nih. Lihat, ada berapa banyak angka nolnya? Ada 2.
Berarti nanti desimalnya ada berapa angka di belakang koma? Ada 2 angka, yaitu 3 dan 5. Berarti koma ada di depannya. Di depannya tidak ada angka lain, maka kita berikan angka 0. Lagi, misalnya 234%. Jadikan dulu kepecahan 234 per 100. Lihat ada berapa angka nolnya? Ada 2. Berarti nanti ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Di sini kita tulis dulu 2, 3, dan 4. Ternyata di sini ada 3 angka. Berarti yang di belakang koma hanya 2. Di mana komanya? Di depan 3 dan 4. Karena 3 dan 4 itu di 2 angka yang di belakang koma nantinya. Di sini dia. Jadinya 2,34. Berikutnya, persen kepecahan. Ini lebih gampang lagi. Udah ketahuan. Persen itu sama dengan per 100 bentuk pecahannya. Jadi misalnya 10% berarti 10 per 100. Sampai di sini ini udah jadi jawaban. Cuman terkadang kita diminta mencari bentuk sederhananya. Kita bisa coret 01 di atas, 01 di bawah. Ini khusus yang punya angka 0. Jadinya tinggal 1 per 10 karena nolnya sudah dicoret tadi. Oke ya, gampang. Lagi, misalnya 250%. Berarti berapa bentuk pecahannya? Benar, 250 per 100. Lihat, ada 0 yang bisa dieliminasi atau dicoret? Ada ya. 1 di atas nolnya, kemudian 1 di bawah. Tinggal 25 per 10. Sampai di sini juga udah selesai sebenarnya. Cuman terkadang kan soal tidak minta dalam bentuk yang seperti ini. Kita cari lagi, masih bisa nggak disederhanain? Ternyata bisa ya, sama-sama dibagi 5. 25 dibagi 5 itu 5. Kemudian 10 dibagi 5 itu 2. Dapat 5 per 2. Sampai di sini juga sebenarnya udah bisa jadi jawaban. Tapi terkadang, pilihan jawaban tidak langsung. Kita harus kreatif mencari jawaban-jawaban yang pecahannya senilai. Di sini kalian perhatikan 5 per 2, pembilang yang di atasnya lebih besar nilainya daripada penyebut yang di bawah. Berarti masih bisa kita jadikan pecahan campuran, yaitu 21 per 2. Gimana? Cukup mudah ya? Lanjut. Berikutnya kita akan belajar mengubah pecahan desimal ke persen. Misalnya di sini ada 0,2. Ini bentuk desimalnya. Lihat. Dia jadi 2 per 10. Tahu dari mana? 0,2 ada satu angka di belakang koma. Ya enggak? Yaitu 2. Kalau satu angka di belakang koma berarti nolnya 1. Yaitu 10 yang punya nolnya 1. Sedangkan di atasnya kita tinggal tulis 2. 2 per 10 ini kita jadikan ke per 100. Kenapa? Kan persen. Persen itu per 100. Ya kan? Nah, prosesnya sama seperti sebelumnya. 100 itu kita bagikan dengan 10. Hasilnya 10. 100 bagi 10 ya 10. Lalu dikali pembilang yang di atasnya. 10 kali 2. Sama dengan 20. Dapat bentuknya 20 per 100. Kalau sudah per 100, ini sama dengan persen. Berarti 20 per 100 sama dengan 20%. Kemudian 0,80. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2. Berarti per 100. Ya kan? Ada 2 angka berarti nolnya 2. Yang nolnya 2 adalah 100. Di atasnya kita tulis 80-nya aja. Nolnya nggak usah. 80 per 100 ini sudah jadi bentuk persen juga karena sudah per 100. Jadinya 80%. Nah, sekarang desimal ke pecahan. Misal kita punya 1,2. Ya kan? 1,2 sama seperti tadi, lihat, di belakang koma ada satu angka, yaitu 2. Berarti nolnya ada 1. Kemudian yang nolnya 1 adalah 10. Di atasnya kita cukup tulis 12 tanpa koma. Yang tadinya 1,2, komanya hilang tinggal 12. Dapat nih, bentuknya 12 per 10. Ini udah jadi jawaban. Cuman ingat, terkadang bentuk pecahan itu kita harus cari yang senilai. Apakah disederhanakan, atau apakah dia jadi pecahan campuran. Seperti itu ya. 12 per 10 masih bisa sama-sama dibagi 2. Ini jadi 6 per 5. 6 per 5, karena di atasnya 6, pembilang lebih besar dari penyebut yang di bawah 5. Ini jadi bentuk pecahan campuran yaitu 11 per 5.
Oke, lagi. Misalnya kita punya 2,25. Ada berapa angka di belakang koma? Ada 2, benar. Berarti nanti dia per berapa? Per 100. Kenapa? 2 angka di belakang koma, nolnya ada 2. Yang nolnya ada 2 adalah 100. Di atasnya berapa? Kita tulis. Benar, 225. Komanya hilang. Ya kan? Karena udah kita buat ke bentuk pecahan, nggak ada koma lagi. Udah selesai? Ya, bisa aja. Kalau udah ada pilihan jawaban, udah selesai. Tapi kalau nggak, ya kita belajar menyederhanakan. Ini bisa kita sama-sama bagi 5. 225 dibagi 5 itu 45. Kemudian 100 dibagi 5 itu 20. Masih bisa disederhanakan? Ya kita sederhanakan aja lagi. Sama-sama bagi 5 lagi. 45 dibagi 5 itu 9, lalu 20 dibagi 5, 4. Ini nggak bisa disederhanain lagi, karena nggak bisa dibagi lagi ya. Berarti kita lihat, mungkin nggak dia jadi pecahan campuran? Ternyata mungkin. Karena pembilang yang di atas 9 itu lebih besar daripada penyebut yang di bawah 4. 9 per 4, bentuk pecahan campurannya adalah 21 per 4. Oke, itu aja. Cukup gampang ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kalau kalian masih bingung, putar lagi videonya. Ya, harusnya nggak terlalu sulit ya. Ikuti aja langkah-langkahnya, ikuti cara pengerjaannya. Mudah-mudahan tidak terlalu sulit. Ya, ulangi lagi kalau ini ya, kalau masih bingung. Dan jangan lupa belajar, berlatih, dan terus berdoa. Semoga Allah mudahkan kalian memahami materi-materi yang bermanfaat ya, termasuk matematika ini ya. Langsung aja kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.